Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kelas 10 dalam pelajaran sosiologi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, dan Allah selalu melindungi kita, memberkahi kita. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar supaya kita diberi kemudahan dalam belajar, pikiran kita dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi keberkahan dalam pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi hari ini, kali ini ya, kelas 10 sosiologi, yaitu adalah penerapan metode sosiologi dalam penelitian sosial sederhana. Nah, di sini ada beberapa metode-metode dalam penyusunan rancangan penelitian. Yang pertama adalah penyusunan rancangan penelitian. Ini sebagai berikut: menentukan topik penelitian, membuat rumusan masalah penelitian, membuat hipotesis, menentukan subjek penelitian, yakni menentukan populasi dan sampel penelitian, mengenali dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif, mengenali jenis data yang akan dikumpulkan, membuat instrumen penelitian. Itu tadi beberapa penyusunan rancangan penelitian. Kemudian yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melakukan kajian kepustakaan, menganalisis data-data yang bersumber dari media massa, melakukan pengamatan langsung di lapangan atau biasa disebut observasi, melakukan wawancara, dan yang terakhir menyebarkan angket. Menyebarkan angket ini sama dengan misalnya kita memberi beberapa pertanyaan diri, gambaran diri kepada orang yang akan kita mintai informasi tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan data. Nah, setelah kita memperoleh data tadi dari beberapa cara tadi ya, kita akan mengolah data tadi. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, mengelompokkan data-data yang telah terkumpul. Kedua, memberikan kode-kode tertentu terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, mengenali kecenderungan umum dari data yang telah terkumpul dengan menggunakan statistik sederhana, misalnya rata-rata, modus, median, persen, dan lain sebagainya. Nah, ini ya metode kuantitatif ya, yang C ini ya. Kemudian yang D atau keempat ini mencari hubungan-hubungan dari berbagai data. Yang terakhir adalah membuat analisis dan interpretasi terhadap data penelitian. Itu adalah beberapa pengolahan data. Kemudian yang keempat, penulisan laporan penelitian. Ini ada beberapa penulisan bagaimana cara membuat laporan penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini biasa disebut dalam laporan penelitian atau jurnal itu adalah bab 1 ya. Di dalamnya bab 1 atau pendahuluan ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu bab 1 ya, atau pendahuluan. Kemudian bab 2, landasan teori. Ini biasanya ya, ini landasan teori yang meliputi teori-teori yang digunakan untuk kegiatan analisis sesuatu permasalahan yang diangkat. Jadi diambil dari buku siapa, sumbernya dari mana teori ini, teori-teori, beberapa teori yang ada hubungannya dengan judul laporan yang kita teliti. Tuh, yang ketiga atau C adalah metode penelitian. Setelah kita mengumpulkan beberapa teori dari beberapa buku-buku atau sumber-sumber, kita tentukan metode apa yang akan kita lakukan dalam penelitian ini. Nih misalnya
masalah penelitian, subjeknya, sumber, instrumen penelitian, dan teknik pengolahan data. Ini metode penelitian tadi meliputi hal-hal seperti itu ya. Kemudian setelah ditentukan metodenya, kita buat hasil penelitiannya. Nah, kita teliti hasil teliti kita kita terapkan dalam jurnal sesuai dengan landasan teori dan metode yang kita gunakan tersebut. Oke, kemudian yang terakhir adalah bukan terakhir ya, selanjutnya adalah penutup atau biasa disebut bab 4. Penutup ini di dalamnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan penelitian tersebut dan kemudian saran apa yang harus kita lakukan dalam penelitian tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini adalah sumber yang kita ambil untuk sebagai laporan. Dari mana kita mendapatkan laporan atau penelitian tersebut, itu bisa dicantumkan dalam daftar pustaka. Oke, kemudian yang kelima adalah penyajian laporan penelitian. Nah, penyajian laporan penelitian ini yang telah tersusun ini dapat disajikan kepada khalayak umum. Setelah disusun, setelah dirapikan, bisa disajikan kepada khalayak umum agar bisa dinikmati oleh setiap pembaca. Tentunya ya. Nah, kemudian ini yang terakhir nih untuk tugas di rumah ya, sebagai tugas kalian. Ini ibu kasih contoh judul penelitian. Kita tidak usah buat penelitiannya ya. Ini judulnya adalah kenakalan remaja. Ini judul penelitiannya ini. Ibu mau kalian cari atau buatlah rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Jadi kalian hanya membuat rumusan masalah apabila judul penelitian itu adalah kenakalan remaja. Itu seperti apa rumusan masalahnya? Hanya itu saja soal yang harus kalian kerjakan. Jadi kalian buatlah rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Tersebut ini kembali lagi kepada judul kita adalah kenakalan remaja. Misalnya ini judulnya kenakalan remaja ya. Tuh. Apabila kalian masih bingung apa itu rumusan masalah, kalian bisa baca referensi lain dari beberapa sumber buku-buku yang kalian bisa buka di buku LKS atau bisa buka di buku panduan di perpustakaan ya. Anak-anakku, cukup sampai di sini hari ini materi kita, semoga bermanfaat. Soal tugas, ibu tunggu kolase fotonya 2 hari setelah video ini diunggah, diupload ya. Tunggu kolase videonya, fotonya. Kemudian untuk bukti fisiknya silakan kalian titipkan di perpustakaan ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.